nggak sama kamu? Boleh, Mer, duduk dulu. Kenapa, Mer? Kok kamu kelihatan serius banget sih? Iya, jadi aku perlu bantuan sih Hil dari kamu. Karena aku kan lagi mengalami kesulitan ya dalam keuangan. Karena banyak banget hal yang perlu aku bayar. Kira-kira kalau aku minjem uang ke kamu, bisa gak Hil? Bisa sih, tapi kamu perlu berapa? Aku perlu kira-kira 5 juta sih Hil. 5 juta? Itu banyak banget, Mer. Buat kamu emangnya buat apa? Iya, jadi aku tuh banyak banget keperluan di rumah yang masih belum aku bayar. Kayak contohnya air, listrik, dan untuk sekolah adik-adik aku juga. Kira-kira kalau aku minjem ke kamu bisa gak ya, Hil? Aku sih bisa pinjemin kamu. Tapi kamu yakin gak bakal balikin? Soalnya aku juga butuh duit itu. Iya sih, Hil. Paling aku akan balikin ke kamu dalam jangka waktu 3 bulan. Bener kan, Mer? Iya bener, karena aku masih nunggu gaji aku turun juga kan. Jadi makanya aku minjem ke kamu dan nanti setelah gaji aku turun, aku pasti akan balikin ke kamu, Hil. Oke deh, bentar ya. Aku ambil dulu duitnya. Makasih ya, Hil. Iya. Ini, Mer, duitnya. Aku percaya kok sama kamu. Oke, makasih ya, Hil. Pasti akan aku balikin kok dalam jangka waktu 3 bulan. Oke, sama-sama, Mer. Ri, kamu kemana aja sih? Kamu ngindarin aku ya? Enggak, Hil. Aku selama ini di rumah kok. Tanya aja Niken sama Reina. Iya, Maya di rumah doang kok. Tapi udah 5 bulan sejak aku minjemin duit aku yang 5 juta ya, Mer. Tapi sampai sekarang kamu juga belum ngasih kepastian, kamu belum bayar-bayar. Iya, Hil. Maaf ya. Aku emang belum bisa balikin karena aku emang belum ada uangnya. Tapi kalau udah ada uangnya, aku akan balikin kok secepatnya ke kamu. Tapi aku udah ngasih kamu waktu 3 bulan, Mer. Tapi buktinya apa? Kamu belum bayar. Ingat, Hil, gaji aku tuh belum turun dan sampai saat ini aku beneran gak ada uang sama sekali. Sumpah kalau misalkan aku udah ada uang, pasti bakal aku langsung bayar uangnya ke kamu. Gini, semuanya tenang. Kita bisa selesaiin ini semuanya secara baik-baik. Betul, kita tuh jangan ribut-ribut kayak gini. Mending cari solusinya bareng-bareng yuk. Bener. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Kalau misalnya Mary belum bayar juga, aku mau lapor polisi. Jangan lapor polisi, Hil. Aku janji aku pasti akan balikin kok setelah nanti gaji aku cair. Iya, tenang dulu Hilya, tenang dulu ya, tenang. Bener banget. Kita harus tenang. Kita harus cari solusi ini gimana caranya biar semua ini selesai. Jangan lapor polisi dulu, Mary kesian, jangan. Iya, kenapa cemberut kayak gitu? Ada apa? Ya nih, aku kesal banget sama Mary. Udah 5 bulan sejak aku minjemin dia duit. Tapi sampai sekarang belum juga dibalikin. Hah? Serius? Kok kamu bisa sih percaya sama Mary? Harusnya kamu gak usah percaya sama dia, kan kamu tahu dia belum kerja. Awalnya aku percaya dia bakal balikin dalam kurun waktu 3 bulan. Tapi sampai sekarang dia malah bertele-tele. Udah 5 bulan loh dia nggak bayar utang. Mending kita laporin aja ke polisi ya? Iya bener tuh kata Sita, udah kita laporin aja ke polisi, dia keterlaluan banget, masa 5 bulan belum bayar utangnya ke kamu. Iya tuh. Aduh, ada apa nih marah-marah? Oh, aku dengar Mary punya hutang kamu tapi nggak dibayar-bayar ya, Hil ya? Iya nih, udah 5 bulan. Iya, kita niatnya mau ngelapor polisi, soalnya dia udah keterlaluan banget, masa 5 bulan belum bayar utangnya. Iya, biar dia jerah, biar cepat bayar utangnya. Aduh, tapi menurut aku ya, sebaiknya jangan lapor ke polisi sih. Sebaiknya kita rundingin masalah ini dengan secara rembuk pekon. Nanti aku yang bilang dia ke kepala pekonnya. Gimana menurut kamu, Yulia? Ya deh, nanti coba kita ngomongin baik-baik dulu. Oke deh, nanti aku bilang ya. Permisi, Ibu. Iya, silakan duduk, Novia. Ada apa ini? Jadi gini, Bu. Saya mau melaporkan sesuatu nih. Ada apa? Apakah ada sesuatu di antara warga-warga yang di sini? Jadi ada konflik itu di antara warga kita, Ibu. Yaitu ada Ibu Mary dan Ibu Hilya. Mereka ini berselisih karena masalah hutang. Masyarakat warga sekitar sini udah mulai heboh karena ternyata Ibu Mary ini belum membayar hutangnya selama 5 bulan. Padahal Ibu Mary ini sudah menjanjikannya bisa membayar dalam 3 bulan, Ibu. Jika sudah heboh di antara warga-warga, berarti masalahnya apakah sudah lama? Sepertinya sudah lama sih, Ibu, soalnya warga-warga sudah mulai menjadi topik hangat. Baik, mungkin jika begitu saya akan sesegera mungkin melakukan perkumpulan untuk rembuk pekon kepada pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Novia atas laporannya. Baik, Ibu, saya juga berharap seperti itu. Terima kasih kembali.
Baik, selamat pagi semuanya. Hadirnya kita di pagi hari ini bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan dan mencari solusi terkait dengan konflik yang terjadi antara Ibu Hilya dan Ibu Mary. Mungkin pertama-tama saya ingin mendengar penjelasan dari masing-masing pihak yang bermasalah, dimulai dari Ibu Hilya, saya persilahkan. Baik, kalau misalnya dari saya sendiri, saya hanya ingin duit saya kembali. Saya tidak pernah bermaksud atau berniat untuk mempermalukan Ibu Mary. Tetapi Ibu Mary terus-terusan membuat saya kesal dengan memberikan alasan-alasan, tetapi uang yang saya pinjamkan sampai saat ini belum juga dibayar. Jadi saya hanya butuh kepastian terhadap duit saya yang dipinjamkan oleh Ibu Mary. Baik, apa sudah cukup penjelasannya Ibu Hilya? Sudah cukup. Mungkin saya bisa langsung tanya ke Ibu Mary, bagaimana? Mungkin sebelum itu saya sendiri mau minta maaf kepada Ibu Hilya karena sampai saat ini saya masih belum dapat melunasi utang saya yang mungkin sudah saya janjikan kemarin. Tapi memang kondisi keuangan saya saat ini, saya itu masih belum digaji oleh atasan saya. Gaji saya itu masih tertunda sampai 5 bulan belakangan kemarin. Jadi saya masih belum bisa melunasi, dan pada saat ini juga kondisi saya perlu untuk membayar sekolah anak saya. Jadi mungkin saya mau meminta pengertian lagi juga kepada Ibu Hilya gitu. Tetapi bukan hanya ibu saja yang butuh uang itu, saya juga butuh untuk keperluan anak-anak saya, untuk seperti keperluan makan, sekolah, dan berbagai macam keperluan rumah tangga. Iya Bu, saya mengerti karena kita juga mungkin sama-sama mengalami kesusahan. Tapi mungkin saya meminta perpanjangan jangka waktu untuk pembayaran karena saya masih menunggu gaji dari atasan saya untuk turun. Jadi mungkin saat ini saya janji akan membayar, tapi saya minta tolong agar Ibu Hilya tidak membawa-bawa pihak luar seperti polisi dan segala macamnya, seperti itu. Tunggu dulu sebelumnya. Ini siapa ya yang mau lapor ke polisi? Saya Bu Pupon. Saya nggak ada niat jahat buat laporin polisi, cuman saya dengar terus dari Hilya, dia terus ngeluh karena utangnya nggak pernah dibayar sama Ibu Mary. Jadi menurut saya dilapor aja ke polisi supaya biar cepat selesai masalahnya. Iya betul itu Bu Pokon. Saya juga kesal gitu mendengar keluh dari si Hilya ini karena utang dari si Mary belum dibayar nih gitu. Jadi saya berniat bersama kita untuk melaporkan Mary ke polisi. Nah, kita ini harus cari jalan keluarnya. Jadi jangan saling menyalahkan atau saling menjatuhkan. Lagi pula ini masalah tentang utang-utang, bukan masalah tentang pribadi kan. Jadi harus menyelesaikan masalahnya dengan kepala dingin. Menurut saya seperti itu. Baik, saya mengerti semua pihak itu juga punya pendapat yang masing-masing, tetapi kita harus mencari jalan tengah, yaitu juga jalan yang adil yang bisa diterima kita semua, termasuk Ibu Hilya dan Ibu Mary. Begini, mungkin sebagai pihak yang terlibat, mungkin saya ingin mengajukan usulan karena baru saja kemarin pihak dari atasan saya itu berkoordinasi bahwasanya untuk gaji itu selama 5 bulan akan dibayar secara dicicil. Mungkin dari saya akan mengajukan untuk pembayaran utang saya dapat saya lakukan tapi dengan dicicil selama 3 bulan. Mungkin nantinya akan saya cicil 1,5 juta lebih dulu di bulan pertama, lalu di bulan kedua nanti akan melanjutkan sesuai dengan gaji yang diturunkan oleh atasan saya, begitu. Baik, saya setuju asal nggak ada keterlambatan lagi. Kalau misalnya ada keterlambatan lagi, saya akan bawa perkara ini di meja hijau. Baik, saya terima Ibu Hilya, tapi mungkin saya minta memohon lagi kepada Ibu agar nantinya tidak membawa pihak eksternal seperti polisi ataupun ke meja hijau tadi. Baik, kalau begitu lebih baik kita untuk membuat kesepakatan secara tertulis saja, biar terdapat bukti juga di antara Ibu Mary dan Ibu Hilya. Saya setuju. Saya setuju. Baik, sebelumnya saya izin untuk membacakan surat perjanjian antara Ibu Mary dan Ibu Hilya. Untuk poin pertama, Ibu Mary akan membayarkan hutang sebesar 5 juta rupiah kepada Ibu Hilya secara cicilan selama 3 bulan. Lalu yang kedua, jika ada keterlambatan pembayaran, Ibu Hilya berhak membawa masalah ini ke pihak berwenang. Untuk Ibu Hilya, silakan tanda tangan di sini terlebih dahulu. Baik, untuk kepada Ibu Mary, silakan tanda tangan sebelah sini. Baik, kepada para saksi, dipersilakan untuk tanda tangan.
Baik, semoga dengan selesai masalah ini, kedepannya dapat menjadi pembelajaran untuk kita untuk dapat lebih bijak lagi dalam bertindak, dan utang piutang itu harus diselesaikan. Baik, mungkin dirasa hari sudah mulai siang, mungkin kita cukupkan saja pembukaan pada hari ini, dikarenakan kedua belah pihak yang terlibat konflik juga sudah sepakat untuk menyelesaikan dengan baik, mungkin kita sudahi saja. Mohon maaf ya sebelumnya Bu Delia, setelah ini saya janji akan melunasi hutang dan saya harap hubungan kita tidak akan tertekan lagi. Saya juga minta maaf ya Ibu Mary, yang penting uangnya kembali, jadi mari kita rukun kembali. Terima kasih Bu Delia. Alhamdulillah, semoga nggak ada konflik lagi ya.